Hai leaders, selamat datang dan ketemu lagi di Literasi. Aku Mega dari Wikilead yang akan menemani leaders mengupas isi buku-buku yang menurutku bagus untuk memberi ilmu dan pandangan baru kepada leaders sebagai calon future leaders nantinya. Di episode kali ini kita bakal bahas satu buku yang bikin kita jadi pengen menambah kebiasaan baru. Ya, yaitu buku Atomic Habits karya James Clear. Nah, buku Atomic Habits ini bisa dibilang buku panduan untuk membongkar kebiasaan buruk dan mengubah menjadi kebiasaan baik, hanya dalam beberapa langkah sederhana. Buku ini tuh bener-bener nunjukin kalau even the smallest, incremental, everyday routines will be compound into massive and positive change over the time. So, I'm gonna share the most insightful knowledge from this book. Let's get started! Insight pertama, 4 Steps of Building Habits. Di buku ini menjelaskan bahwa habit pada dasarnya punya 4 pola, yaitu ada cue, craving, response, and rewards, atau disebut dengan habit loop. Menurut James Clear, lingkungan tuh udah kayak invisible hand yang bisa ngebentuk perilaku manusia. Jadi karena itu manusia butuh banget dorongan ketika mau memulai sesuatu, termasuk pas mau bikin kebiasaan atau habit baru. Kita bisa ambil satu contoh yang sering banget kita lakukan, yaitu ubah kebiasaan scrolling berjam-jam di sosial media. Step pertama, cue atau isyarat. Cue ini bertujuan sebagai pertanda suatu informasi untuk memprediksikan reward. Contohnya nih, saat ini kita sedang melihat time tracker we have spent in social media seperti di Instagram atau TikTok, dan track yang kita punya menunjukkan bahwa penggunaan sosial media kita, let's say udah mencapai 5 jam per hari, which means udah nggak normal dan di atas penggunaan rata-rata. Dan ini juga jadinya nggak baik karena membuat kita nggak produktif untuk melakukan hal-hal yang penting. Step kedua, craving. Craving merupakan tahap kedua di mana tahap ini memotivasi kita, setiap kebiasaan yang kita punya bisa terjadi. Nah, tanpa adanya craving, maka tidak ada alasan orang untuk melakukan kebiasaannya. Contohnya ketika kita ingin mengurangi penggunaan sosial media, dengan melihat time tracker yang kita punya itu udah tinggi, sehingga ini memicu kita untuk mengubah kebiasaan buruk ini. Step yang ketiga, response. Response merupakan aksi nyata atau aktivitas yang kita tunjukkan. Contohnya kita bisa mulai pakai fitur focus mode sehingga notifikasi yang dari sosial media nggak mendistraksi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih penting dan mengurangi screen time kita. Step 4, reward. Reward merupakan akhir dari tujuan dari setiap kebiasaan. Contohnya kalau kita udah berhasil mengurangi penggunaan sosial media, kita bisa beli makanan kesukaan kita atau spend our time to doing fun activities. Insight kedua, make it easy and simple. Insight kedua, dalam membentuk habit baru, kita harus membuatnya jelas, menarik, mudah, dan memuaskan. Maksudnya adalah membuatnya jelas dan mudah dijangkau. Contohnya nih, misalnya kita pengen biasain makan buah. Nah, coba aja tuh taruh buahnya di tempat yang paling mudah kita jangkau. Jangan malah disembunyiin atau bikin gak terlihat. Berikutnya, kita harus bikin hal itu tuh menarik. Contoh yang paling sederhana, kita bisa mulai makan buah yang paling kita sukai. Kalau kita suka pisang, mungkin coba mulai dari rajin makan pisang dulu, baru lama-lama kalau udah bosen, kita coba buah yang lain, kayak jeruk atau apel misalnya. Next up, bikin kegiatan makan buah itu sesuatu yang mudah. Contohnya kita bisa milih buah pisang. Nah, kalau kita makan buah pisang, kita tinggal kupas dan langsung makan kan? Dan lebih mudah bukan? Terus kita bisa coba alternatif lain seperti kayak beli buah potong atau beli jus yang lebih praktis untuk dikonsumsi. And last, buat kegiatan makan buah itu memuaskan. Misalnya makan buah sambil nonton episode drama terbaru, pasti rasanya rewarding banget kan, apalagi kalau abis melewati hari yang capek banget. Nah, kita udah bahas tadi gimana cara membangun kebiasaan baik. Lalu gimana sih kalau kita memutus rantai kebiasaan yang buruk? Mudah banget kok, kita bisa lakukan hal sebaliknya. Bikin kebiasaan itu nggak kelihatan, nggak menarik, sulit, dan nggak memuaskan. Contohnya kayak tadi yang udah aku jelasin di insight pertama. Kalau kita misalnya mau memutus kebiasaan doom scrolling di sosial media, pertama-tama kita bisa singkirkan distraksi atau smartphone kita dulu ke ruangan lain atau ke tempat yang bikin kita malas menjangkaunya. Kalau lagi mau fokus kerja atau kerjain tugas, kita bisa letakin HP kita di dapur atau mungkin ruangan lain, sehingga ketika ada intensi ingin melihat HP, kita butuh energi yang lebih besar untuk menjangkaunya.
yang kemudian bisa menstimulasikan pikiran kita agar tetap fokus dengan kerjaan yang sedang kita lakukan. Atau bisa juga dengan uninstall sosmed atau using sosmed timer sehingga kita tahu batasan waktu untuk kita mengakses sosial media. Insight ketiga, track your habits. Nah, tahu nggak sih kalau punya habit tracker tuh cara yang paling mudah dan asik biar kita tetap stay on track and accountable? Kita bisa catat habit apa aja yang udah kita lakukan dan berhasil di setiap harinya. Entah itu bisa di buku, jurnal, kalender, atau lewat aplikasi habit tracker yang udah banyak di Play Store atau di App Store. Nah, tujuan dicatat gini tuh sebenarnya biar rantai habitnya nggak keputus. Kan kita juga nggak suka kan kalau ada yang kosong dan nggak terisi gitu di setiap habit tracker yang kita punya. Nah, hal ini bisa menimbulkan rasa satisfying yang bikin kita bergerak untuk melakukan terus-menerus. Dan juga jangan skip kebiasaan kita sampai 2 kali ya. Karena kalau kita udah skip kebiasaan kita ini, ada kemungkinan di hari berikutnya kita mengulangi hal yang sama yang bikin kebiasaan ini nggak konsisten. Gimana? Gampang banget kan metode yang diajarin sama James Clear di buku Atomic Habits ini? Kuncinya yang paling penting waktu mau membentuk habit baru itu adalah niat. Selain itu, kita bisa start from small step. Jadi, prinsipnya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Setuju nggak? Nah, kalau udah niat, pasti akan ada aja jalannya. Jadi, mau bentuk kebiasaan baru apa nih? Untuk leaders yang sekiranya belum punya banyak waktu luang, leaders bisa cari alternatif lain terlebih dahulu, yaitu dengan membaca ringkasan bukunya sebelum memutuskan untuk beli atau baca isi keseluruhan bukunya. Leaders bisa cek di website www.wikilead.id karena di website ini menyediakan lebih dari 1000 ringkasan buku yang worth it untuk dibaca. Oke, it's a wrap. Terima kasih leaders sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk leading the leaders to be a good person every day. Don't forget to subscribe and turn on the notification to see more tips and book review. See you next week and have a good day. Bye!